Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam, selamat kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam program Renungan Malam Sosianim. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kami dengar, biarlah berbicaralah Tuhan malam hari ini. Kami akan siapkan dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita buka sama-sama di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-13. Pengkhotbah 3 ayat 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Haleluya. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema cara menikmati apa yang Tuhan berikan. Ya, hari-hari ini mungkin bisa dikatakan masa pandemi, di mana orang begitu susah untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Tetapi kalau kita bisa saksikan secara pribadi, Tuhan memelihara kehidupan anak-anak Tuhan. Terbukti begitu banyak kesaksian justru di masa pandemi inilah Tuhan memberkati, Tuhan menunjukkan, Tuhan membuat suatu perbedaan antara orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang tidak beribadah. Karena di masa ini Tuhan justru menunjukkan kuasa-Nya dengan memberkati anak-anak Tuhan. Tapi terkadang kita yang lupa cara untuk kita bisa menikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita lupa, maka kita akan merasa bahwa semua tidak cukup. Merasa bahwa ini susah dan lain-lain. Padahal Tuhan sudah memberkati. Padahal Tuhan sudah memberikan. Maka hari ini, malam hari ini kita akan coba merenungkan bagaimana cara menikmati semua apa yang Tuhan sudah berikan. Yang pertama, Amsal 15 ayat 13. Bagaimana cara kita menikmati berkat yang Tuhan sudah berikan. Amsal 15 ayat 13. Hati yang bergembira, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kebahagiaan sejati dimulai dari lubuk hati kita, maka akan terpancar di muka yang berseri-seri. Artinya, cara yang pertama untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan adalah kita bergembira. Kita bergembira karena kebaikan Tuhan. Kalau kita tertunduk, murung, khawatir dan lain-lain, maka berkat yang sudah Tuhan berikan itu tidak akan terasa apa-apa. Tapi ketika kita mulai bergembira dan muka kita mulai berseri, terpancar dari muka kita bahwa kitalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dari muka kita akan orang-orang lain akan diberkati ketika dia tanya, wow, di masa pandemi ini ternyata seluruh anak-anak Tuhan terlihat begitu berseri-seri ya. Seperti Musa turun dari Gunung Nebo, mukanya bercahaya. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan, mulailah dengan bergembira. Ketika kita dalam hati kita bergembira, maka akan terpancar satu wajah yang berseri-seri. Dan di situ kita akan mulai merasakan, menikmati berkat Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita menikmati hari atau berkat yang Tuhan sudah berikan. Amsal 15 ayat 33. Amsal 15 ayat yang ke-33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Hal yang kedua, bagaimana cara kita menikmati berkat Tuhan adalah dengan fokus utama hati kita adalah dapat mengejar
apa yang Tuhan mau, yaitu takut akan Tuhan. Ya, ketika berkat yang datang itu disertai dengan takut akan Tuhan, maka kita akan tahu harus kemana berkat itu datang. Mencukupkan kebutuhan kita betul, tetapi ketika Tuhan memberkati kita, maka ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa memberkati orang lain itu juga adalah cara untuk kita menikmati berkat Tuhan. Takut akan Tuhan membuat kita tahu kemana berkat itu harus kita bawa. Jangan lupa bahwa semua atas izin Tuhan. Mungkin kita memang orang yang pintar sehingga kita bisa mengatur ekonomi, bisa mengatur segala sesuatu, pengeluaran, pemasukan, nabung dan hal-hal lain. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan kita diberkati Tuhan, maka kita tidak akan diberkati Tuhan. Maka hal yang kedua yang membuat kita bisa menikmati berkat Tuhan adalah takut akan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan? Amsal 15 ayat 17. Amsal 15 ayat 17. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Artinya di sini adalah lebih baik kita hidup berkecukupan tetapi memiliki kasih. Ini berbicara tentang dengan sesama, kasih dengan sesama atau kasih dengan Tuhan. Daripada kita makan di meja makan dengan daging lembu tetapi penuh dengan kebencian. Hal ini berbicara juga tentang kasih dan ucapan syukur. Apa yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati. Nikmati itu. Jangan terlalu berlebih dengan berpikir yang tidak dapat kita gapai sehingga kita lupa untuk bersyukur. Di bawah kita masih ada orang lain yang mungkin terlalu susah untuk makan. Tapi kalau kita masih bisa menikmati hari-hari ini dengan sesuatu yang cukup, artinya Tuhan memberkati kita. Hal yang pertama, mulailah dengan merubah raut muka kita dengan bergembira. Maka kita akan menikmati. Setelah kita bergembira dalam hati kita, mulailah kita naik dengan menikmati berkat Tuhan dengan takut akan Tuhan. Ketika kita sudah sampai menikmati berkat dengan takut akan Tuhan, maka nikmati berkat Tuhan itu dengan kasih. Artinya tidak menuntut banyak hal. Kasih, cukup apa yang Tuhan berikan. Kita nikmati. Maka berkat Tuhan itu akan sangat terasa dalam kehidupan kita. Dan itu pun akan selalu mencukupkan kehidupan kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak berdosa di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Berkati kami semua, seluruh jemaat Sosiani. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam usaha, berkati dalam studi anak-anak. Berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sosianim, bangkit, kuat, menang. Haleluya.